Halo, selamat pagi dan siang teman-teman DKP 2. Kita masuki penghujung di semester ini, pertengahan penghujung semester ini, karena kita akan libur Lebaran di hari Rabu atau Kamis depan kalau nggak salah. Kemudian semester ini kita akan setelah Lebaran akan langsung UTS gitu. Rencananya gitu dari kampus. Untuk materi terakhir merupakan materi desain logo, yang mana desain logo ini merupakan materi sebelum UTS dan ini akan sangat bergantung dari kemampuan kalian menangkap apa sih yang kemarin sudah kalian kerjakan terkait dengan creative brief yang sudah kalian perbaiki. Saya lihat ada banyak perubahan dari kalian setelah melihat secara garis besar gitu, dan bagi saya itu merupakan sesuatu hal yang menarik gitu. Berarti kalian belajar. Bagus lah, ada perkembangan. Untuk kali ini saya akan tantang lagi untuk pembahasan berkaitan dengan kreatif brief sampai alternatif nanti, jadi nggak sampai final, karena final hanya cukup untuk ngambil dari alternatif. Dan sebagai materi terakhir, kita akan ngobrolin berkaitan dengan redesign logo. Kalau kemarin kita creating new logo atau membuat logo baru, kali ini kita akan belajar berkaitan dengan redesign logo. Kenapa sih kita harus meredesign logo? Karena perkembangan zaman yang semakin maju, kemudian perubahan-perubahan masyarakat yang memiliki segmentasi-segmentasi tersendiri, kecenderungan untuk merubah itu, maka untuk redesign logo ini perlu dilakukan pada sebuah perusahaan. Mari kita mulai. Berhati-hati dalam redesign logo, karena pada hakikatnya redesign logo itu tidak serta-merta kemudian membuat logo baru gitu. Seperti ya yang ada yang berhasil seperti Starbucks, kemudian Pertamina, kemudian KAI, itu menurut saya berhasil. Tapi ada yang gagal dalam redesign karena logo yang sudah diingat di masyarakat bisa jadi adalah logo yang disukai. Gitu. Bisa jadi logo yang baru itu yang tidak disukai. Contoh ini yang saya bilang tadi berhasil tadi, ada shell itu yang awalnya itu bentuknya kerang, kemudian berubah menjadi gambar kerang, kemudian ada tulisannya, kemudian berubah lagi menjadi lebih simpel sampai hanya kerang saja. Gitu. Sangat ikonik sekali. Kemudian di Pertamina juga sama, bentuknya jadi PN Pertamina. Kemudian ada Pertamina, gambar dua kuda laut. Berubah lagi, ditambah kotaknya, proyek pemerintah. Sangat ini sekali. Sangat apa namanya? Sangat monoton sekali. Kayak logo HUT sebelum Jokowi kan, logo HUT, hari ulang tahun itu kan, ya gitu, tambahi bendera, tulisannya diubah, tambahi bendera, proyeknya berjuta-juta gitu. Dan akhirnya Pertamina membuat di 10 November 2005 sampai sekarang menjadi logo yang lebih tren, kemudian mengikuti zaman dan lebih simpel. Nah, perubahan logo juga dipengaruhi oleh tren. Tren ini yang berkembang saat ini adalah kesederhanaan bentuk. Jadi tren ini juga dipengaruhi oleh teknologi yang berkembang. Gitu. Semakin kita memikirkan bagaimana logo ini diterapkan, maka kita akan memiliki pertimbangan tersendiri untuk membentuk logo tersebut. Jadi misal sekarang kayak kalau dulu itu kita promosi di angkatan mungkin bapak kalian atau kakak kalian itu promosi harus lewat poster gitu, harus lewat apa namanya, ditempel di mading dan lain sebagainya dengan desain yang seperti itu. Sekarang cukup di IG, kemudian malah sekarang ada tambah TikTok gitu, ada tambah TikTok, kemudian ada Reels di IG, ada sistem Reels, kemudian kalau tidak salah di Shopee itu sudah berkembang video untuk video produk untuk berjualan. Jadi beberapa seller besar itu sampai mempromosikan itu sudah membuat videonya, bukan lagi foto ya. Jadi videonya diputar dan benar-benar digarap gitu. Maka sangat banyak sekali hal-hal yang harus dipikirkan ketika membuat logo. Di mana menjadi lebih sederhana sepertinya menjadi lebih baik, tapi tidak juga. Kadang ada logo yang kompleks yang justru seperti death metal gitu, yang memiliki ciri khas tulisan yang sangat rumit sekali, bahkan sampai tidak terbaca oleh kita. Tapi ya itu memang ciri khas mereka dan itu nggak bisa disalahkan sebagai sebuah logo. Maka ini yang brand-brand besar kita bisa lihat bahwa mereka semakin simpel dan makin mudah diingat, termasuk Pepsi di dalamnya. Perubahan logo entitas itu tujuannya yang pertama biasanya adalah perbaiki citra. Jadi bentuknya yang tadinya terlalu rumit, terlalu kemudian bentuknya yang
ya masa aku udah laut sih kan gitu kan, nggak ada apa namanya, nggak ada korelasinya dengan bensin atau apa yang lain. Dan perbaiki citra ini juga merupakan bagian dari usaha untuk membuat manajemen sebuah perusahaan itu menjadi lebih baik ke depan. Jadi yang kita tahu bahwa Pertamina itu banyak kasus penimbunan dan lain sebagainya, dan akhirnya ketika digarap dengan logo baru, kemudian dengan wajah baru, memiliki semangat yang lebih baik untuk mengembangkan bahan bakar minyak dan bahan bakar gas gitu. Jadi sudah tidak lagi berfokus pada era-era Orde Baru yang sangat ribet. Nah, itulah memperbaiki citra. Ada juga yang bertujuan agar lebih terlihat simpel dan memorable. Ayah habis minta HP. Minta HP apa? Oh. HP ayah ini. Ya, sana. Nggak apa-apa. Sorry, ada anak saya. Oke, kita lanjut. Perubahan yang kedua agar terlihat simple dan memorable seperti NBC. Kemudian karena ada penggabungan, ada TPI menjadi TV keluarga, kemudian TPI berubah menjadi MNC karena diakuisisi oleh Haritano. Kemudian ada perubahan kepemilikan dan perubahan nama entitas. Dan ini bisa terlihat di contoh. Ada juga karena perluasan kategori produk atau jasa. Jadi yang seperti tadi yang saya bilang, Pertamina sudah tidak lagi hanya bahan bakar minyak, tapi sudah ke gas, kemudian juga bahan bakar panel dan lain sebagainya. Maka itu akan bisa memberikan konstruksi pada logo barunya dan juga membuat daya saing yang lebih kompetitif. Ada juga alasan yang lain, logo terlihat kurang menjual. Perubahan identitas logo ini akan sangat beragam sekali. Mari kita masuk ke tugas 6. Tugas 6 itu adalah tugas terakhir sebelum UTS. Jadi selama 6 pertemuan kita sudah membuat 6 tugas, dan setiap tugas itu menjadi menyenangkan untuk menjadi pembelajaran. Maka kita akan buat untuk redesign logo, yang mana yang harus kalian buat mulai dari creative brief. Creative brief yang sudah diberikan seperti kemarin. Jadi ada objektif sampai akhir, kemudian juga ada mind mapping. Kemudian setelah ada mind mapping, ada 6 tipe mood board yang sudah saya share minggu kemarin. Kemudian ada thumbnail dan logo alternatif minimal 5. Di mana semua manual kecuali logo alternatif yang sudah di-trace dengan komputer dan diberi penjelasan konsepnya. Jadi tugasnya ngebuat itu dulu. Nah, yang perlu dibentuk barangnya itu adalah creative brief, mind mapping, mood board. Ini menjadi triangle yang sangat penting untuk digarap. Kemudian ada thumbnail. Bisa menggunakan bebas, mau menggunakan rock sketch atau morphological minimal 200 thumbnail. Dibuat logo alternatif, jangan lupa difoto atau scan, kirim ke dkp2@angka2022@gmail.com sebelum 10 Mei, karena nanti di tanggal 11 Mei saya akan share soal UTS-nya untuk dikerjakan, karena DKV2 kita masuk ke dalam take home. Kertas gambar A4 boleh, sebenarnya nggak harus A4 sih, A3 juga boleh sih. Yang penting kalian enjoy menggarapnya. Itu untuk teknisnya. Mari kita lihat redesign apa. Kita redesign warung Mbak Mir, yaitu merupakan usaha pribadi dari Pendidikan Cina Wirawan. Cek profilnya di IG @warung_mbak_mir. Kemudian di dalamnya ada berjualan makanan lunch yang berbasis di Karsidenan Surakarta, tepatnya di Sukoharjo, dan produknya bisa kalian cek di sana. Tapi yang perlu berhati-hati dilihat adalah tidak semuanya itu memang tidak semuanya itu launch gitu. Jadi dia mengembangkan produk yang sudah launch itu ada, maksudnya yang sudah berjalan itu Bolsaya Mira. Bolsaya Mira ini merupakan produk bumbu. Kemudian yang kedua adalah pengembangan sub brand produk frozen gitu. Nah, di mana di dalamnya itu yang frozen ini masih belum ada brandnya gitu. Jadi tapi dia akan menjadi sub brand baru. Hanya saja kita tidak berfokus ke situ, kita berfokus pada logo utamanya dulu, di redesign-nya dulu. Di mana mandatorinya atau suka dengan warna merah, sementara membutuhkan rebranding logo dari warung Mbak Mir, itu yang dibutuhkan. Bisa kalian lihat, target makanan ini adalah makanan lunch dengan kualitas premium, ditargetkan kepada mereka yang menengah ke atas, jadi biasanya yang pekerja-pekerja
kantoran yang tidak sempat memasak tapi membutuhkan gizi tinggi atau makanan yang tidak sekedar ayam geprek atau apa namanya nasi goreng saja tapi variatif. Jadi kadang produk seperti salad itu dibuat, kemudian ada carbonara dan lain sebagainya. Dan tipe-tipe produk ini lunch-nya meskipun juga membuat lunch seperti biasanya layaknya catering, tapi juga membuat lunch yang spesial dengan menggunakan menu-menu luar negeri gitu. Jadi ada Turki, kemudian ada Timur Tengah, kemudian juga ada ala Eropa, ala Rusia, ada banyak. Karena memang fokus dari warung Mbak Amber ini menjadi besar untuk membuat bargaining position-nya adalah atau nilai tawarnya itu adalah menjadi usaha yang berkah untuk semua. Jadi investasi itu boleh dimanapun, gitu. nggak harus pada satu hal. Dan ini bisa menjadi satu kesempatan yang baik untuk mengkonstruksi bentuk logo yang sesuai dengan identitas dari warung bakmi. Filosofi logo lama terdapat 2 ikon. Jadi kalian bisa lihat di pojokan ini. Ini logo lamanya. Di mana di bagian merah ini itu merupakan saling berkait antara atas dan bawah. Dan mereka nggak bersatu gitu. Jadi dia hanya sekedar bersampingan. Jadi itu hampir saling mengait. Rencananya kalau orang bisa membayangkan jadi kayak terkait gitu antara atas dan bawah. Nah, saling menguntungkan dan juga representasi atas usaha dari Tuhan. Karena yang dari atas dan bawah kita hanya bisa mengusahakan, belum tentu akan mendapatkan. Ikon ini diambil dari huruf G dan R pada setiap akhir baris logo. Jadi ada di bagian bawah G-nya sama R-nya ini ketika kalian bentuk kotak itu akan terkait antara keduanya. Tugas kalian adalah meredesain itu. Jadi pastikan kalian juga melihat melihat yang namanya pertimbangan mood board-nya. Jadi mood board kan sudah saya berikan, silakan untuk dibaca. Ada beberapa mood board yang harus kalian buat. Jadi mood board-nya dirigidkan. Setelah kemarin kita merigid creative brief, kali ini kita akan merigid mood board. Kemarin juga sudah merigid thumbnail. Harapannya nanti setelah UTS kita akan menghajar di bagian GSM sudah tanpa proses lagi. Ini mood board bisa kalian baca sendiri. Mood board pertama adalah tone and manner. Bisa kalian lihat contohnya, kalian juga bisa lihat di Google. Kemudian ada customer profile board, di mana gambar foto yang perlihatkan profil customer, ini bisa kalian cari juga. Kemudian ada project profile board, projectnya apa? Kalau di kasus ini adalah logo, jadi kalian bisa menampilkan hasil karya dari mengambil dari IG-nya. Kemudian ada past project profile board, atau project yang perlihatkan mengenai desain yang sudah ada sebelumnya. Misalkan dengan desain logo, desain kemasan, media promosi. Nah, bedanya dengan ini merupakan mengenai proyek yang digarap. Jadi inspirasinya bisa dari bentuk-bentuk dari logo yang lain ataupun kalian mengambil inspirasi dari semangat dari brand tersebut. Nah, itu yang membedakan dengan past project profile board. Kompetitor profile board itu gambar foto yang diperlihatkan profil maupun desain para pesaingnya. Jadi ada pesaingnya, kalian bisa cari catering yang ada di sekitarnya, dan partner project board, yaitu logo partner yang biasa bekerja sama. Nah, logo partner ini bisa kalian cari juga kalau ada, kalau enggak juga nggak apa-apa. Dimana ini akan menjadi inspirasi nantinya. Kira-kira dia akan bersosialisasi dengan siapa? Bisa kalian bayangkan apabila dia catering misalkan, bisa bekerja sama dengan gedung pernikahan, kemudian ada wedding organizer, kemudian juga ada event gitu. Itu kira-kira untuk materi kali ini. Silahkan untuk mengerjakan dan terima kasih sudah mau bersama pada setengah semester ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan kita akan ketemu di tanggal 11 untuk saya berikan soal UTS-nya. Dan UTS akan diadakan tanggal 16 kalau nggak salah. 16, maksud saya mulai tanggal 16, jadwalnya kapan saya akan kabari nanti di tanggal 11 untuk pembacaan soal dan juga tanya jawab. Thank you semuanya dan selamat pagi dan siang.